Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa wa iyadhu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala zimmah. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Ishtaru bi ayatillahi thamanan qalilan fasaddu an sabili. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. La yarqubuna fi mu'minin illa wala zimmah wa ulaika humul mu'tadun. Kaifa wa iyadharu 'alaikum. Ai kaifa tegese hale kaya apa iki aku niku ana lagu kedue kafir Mekah atau lagu bagi musyrik. Apa ahdun, apa komitmen atau perjanjian, maksudnya komitmen yang perjanjian. Bagaimana mereka biasa dianggap berkomitmen yang perjanjian, bahwa iya haru alaikum. Lamun menang, sapa musyrikun. Alaikum ngalah no ing atase sira kabeh. Ya baru tegese menang sapa musyrikun dikum kelawan sira kabeh. La yarqubu fikum illa walazim. Layar kubu mongko ora padha ngreksa, ora padha njaga sapa musyrikun. Yurau tegese ora padha njaga sapa musyrikun fikum ing dalem sira kabeh. Ilang ing unsur kabeh, korobatan tegese ing unsur kabeh. Ilang ing unsur kabeh, korobatan tegese unsur kabeh to keluarga. Wala zimmatan lan ora njaga ing perjanjian. Dan tegese ora njaga ing perjanjian. Kalau hukum dari arani sapa musyrikun kum ing sira kabeh. Mas tato selagine mampu sapa musyrikun. Wa jumlah syarti utai jumlah syarat halun dadi hal. Yurdunakum bi afwahihi. Subhanallah. Yurduna padha ngridakno, maksudnya padha ngridakno sapa musyrikun. Padha ngekeki omongan enak maksudnya. Kum ing sira kabeh bi afwahihi kelawan sangkem-sangkem, kelawan lesan-lesane musyrikun. Bikalami tegese kelawan pengucape musyrikun al-hasan ingkang bagus. Wa taqbalan emok apa kulubuhum apa ati-atine musyrikun. Mo al-wafa ing nggoni bihi kelawan ikilah adat. Wa aktaruhum fasikun. Utawi akeh musyrikun ku fasikun aja fasik kabeh nabi duna tegese rusak kabeh ahdi maring perjanjian. Istara padha tuku sapa musyrikun di ayatillah. Istara padha tuku atau padha menggantikan sapa musyrikun di ayatillah kelawan ayat-ayat Allah, kelawan tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat Quran tegese kelawan Quran. Samanan kelawan rega kalulan ingkang sithik. Maksude minas dunya iku rupane dunya. Etaro tegese padha tinggal sapa musyrikun ittiba ing anut ayatillah. Ittiba ing anut ayatillah di syahawati. Krana pira-pira syahwat. Krana pira-pira nafsu, krana pira-pira syahwat wal hawalan hawa nafsu. Fasad an sabil. Fasad mongko padha ngalang-alangi sapa musyrikun an sabilihi saking dalane Allah. Aiti iki tegese dalane Allah. Innahum satene musyrikun rusa'a wa elek banget bisa tegese elek banget. Apa mau wae kang ana sapa musyrikun ya amaluna iku padha nglakoni musyrikun ku ing man. Amal umumé amal musyrikun hadaya ila amal. Layar kubuna ora padha ngreksa sapa musyrikun fi mukminin ing dalem mukmin ilang ing unsur kafir wala dimatan lan ora ngreksa ing komitmen ing perjanjian. Paulai kau mengkono-mengkono musyrikun gumya ulai kai wal mu'taduna iku sing liwati batas kabeh. Fa in taku mongko lamun padha tobat sapa musyrikun wa kamu lan nglakoni sapa musyrikun as-shalat ing salat. Wa atu zakat lan padha nekani sapa musyrikun az-zakat ing zakat. Fa ikhwanukum fiddin mongko te musyrikun iku dulur sira kabeh. Fa'um tegese utahe musyrikun iku ikhwanukum iku dulur sira kabeh fiddin ing dalam masalah agama.
Wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Wa nufassilu lan rinci ingsun ayu bayinu tegese rinci ingsun al ayati ing pira-pira ayat. Liqaumin tegese kaum ya'lamun kang padha gelem mikir sapa kaum. Ya tadabbaruna tegese padha gelem mikir sapa kaum. Wa innaka tu aymanakum min ba'di ahdihim wa ta'alu fi dinikum faqatilu a'immatal kufar. Innahum la aymana lakum la'allakum yantasun. Wa innaka lamun padha ngrusak perjanjian sapa musyrikun. Apa kuwi tegese padha ngrusak perjanjian sapa musyrikun. Aimanagum ing pira-pira komitmene, ing pira-pira ikatan perjanjiane musyrikun. Mawati kaum tegese pira-pira perjanjiane musyrikun. Mimba diahdihim sause perjanjian kelawan musyrikin. Wa ta'alu lan padha nyatat sapa musyrikun fidinikum ing dalem agama sira kabeh utawa tatanan sira kabeh. Aku tegese padha nyacat sapa musyrikun ku ing diniku. Faqatilu mongko merangi sira kabeh. Melawan sira kabeh utawa merangi sira kabeh immatal kufri ing pira-pira pemimpin-pemimpin kekafiran. Ru'ata aku tikse pira-pira Isra'ise kufur. Fihi ing dalem tok nungil. Fihi wa udzahir ngoten. Fihi ku tetep ing dalem dawuh faqatilu immatal kufri. Wat udzahiri uta nglekakno isim dhewe rupane aimatal kufri mau di almut mari ing panggonan isim dhewe sine faqatiluhum rumet kendi aimatal kufur inna usaten musyrikin la aimana jurana perjanjian maujud audu dadi keseurana perjanjian maujud lagu kedhi musyrikin wa fi qira'atin lan yusiti qira'ah bil kasri kelawan kasra la lagu menawa utawi musyrikin iki yen taguna iku gelem mendo sapa musyrikin gelem mendo anil kufri saking kekafiran. Ala tuqatiluna kauna. Ala buyo li tasdid, krana tasdid maksudnya mendorong satu perilaku ini tasdid. Ala buyo tuqatiluna merangi sira kabeh kauman engkau. Nakatu kang subhanallah. Nakatu kang padha ngrusak sapa kaum, nakatu kang padha ngrusak sapa kaum aimana ing pira-pira komitmene kaum. Rohu dadung tegese perjanjiane kaum. Wahamu lan padha nesta sapa kaum bi ikhrajir rasul kelawan ngrusak utawa kelawan ngusir rasul. Musir mimak kata sange Mekah. Lama tasawaru semangsane musyawarah sapa musyrikun fihi ing dalem ikhraj. Bidari nadwati ana ing tempat pertemuan. Wa hum bada'ukum awwal marrah. Wa hum te musyrikun bada'ukum ku padha ngawiti sapa musyrikun kemisra kabeh bil kita lan perang. Awal marrah ing dalem kawitane ambalan. Hai tu kota luskirane merangi sapa musyrikin Khuza'ata ing Bani Khuza'ah. Khulafa akum itu mitra-mitra sira kabeh, mitra koalisi, mitra proteksi. Ma'a Bani Bakrin sertane Bani Bakar. Fama yamna'ukum, fama monggo jawab yamna'u bisa nyegah kumakum ing sira kabeh. Antu qatilu ing yen to merangi sira kabeh ing musyrikin. Atak saunatu. Ana ta wedi sira kabeh ing musyrikin, atakofuna ana ta wedi sira kabeh ing musyrikin. Fawa mongko te Allah iku ahad dulu wis hak antak saudu ing yen to wedi sira kabeh ing Allah. Sitar kita lihim ing dalam ninggal perang merangi musyrikin. In kuntum lamun ana sira kabeh mukminin iku iman kabeh. In kuntum lamun ana sira kabeh mukminin iku iman kabeh. Pergi pulau terangnya terus mau keterangan ini ya terus. Jadi insyaallah sing paham keterangan ini bisa merusakan masalah. Pulau terangnya surat Taubat niku nyaris tidak ada penjelasan tentang ubudiyah. Dia nyaris betul-betul penjelasan tentang ubudiyah. Semuanya itu menerangkan geopolitik kemitraan antar daerah, antar negara, antar suku. Ya, antar daerah, antar negara, antar suku. Jadi semuanya itu menyangkut kontrak-kontrak politik, kontrak keamanan politik. Ini masalah suaka politik, masalah format ibadah. Ini pun perlu terangkan bahwa suku-suku di Mekah itu karena meyakini Mekah itu tanah haram. Ya, Mekah diyakini tanah haram itu jahiliyatan wa islaman di zaman jahiliyah, di zaman Islam. Sehingga untuk saling membunuh itu ya ada aturannya. Ya. Saling mengusir juga ada. Bahkan masuk wilayah tertentu, teritorial juga ada aturannya. Ini kalau terangkan menyangkut aturan-aturan termasuk zaman peristiwa Sulhul Hudaybiyah.
Nabi itu penduduk Mekah asli. Beliau lama sekali dimusuhi oleh penduduk Mekah asli, 13 tahun. Lewat semono tidak sampai dibunuh karena Nabi bermitraan kuat dengan orang Khuza'ah. Sehingga kalau Nabi dibunuh itu sama dengan suku Quraisy memproklamikan perang sampai suku Nabi. Begitu juga begitu, setiap satu suku bermitra dengan yang lain. Ngoten terus. Lalu kalau ini kan matur, masalah bernegara itu orang alim-alim yang paling sufi sekalipun itu tidak akan menganggap serius hubungan Muslim dan non-Muslim. Nabi itu dilindungi di Mekah, itu termasuk faktor Khuza'ah. Okay. Orang Quraisy koalisi Bani Bakar, itu terus sampai itu ditiru seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu karena iman kalian Kanjeng Nabi, apa dibunuh ada Abu Jahal. Pernah Abu Bakar dilukai sampai wajahnya tidak dikenali. Terus dia masuk satu suku yang kekuatannya banding dengan Abu Jahal, yang melindungi Abu Bakar. Jadi ini Ibnu Dahlah, ini kan Ibnu Dahlah. Ibnu Dahlah bilang, "Hei Abu Jahal, jika kamu membunuh Abu Bakar sebagai mitraku, maka kaum saya pasti membunuh kamu." Sebab itu dalam era-era modern pun, di pulau ini cerita, Khomeini itu top-topnya wong Syiah, disebut ayatullah, ruhullah, apa? Khomeini. Kemudian wong paling ekstrim memegang Islam itu cara Syiah Khomeini. Ewa semono zaman revolusi Iran dulu no Pahlavi, niku pengasingannya di Prancis, Prancis itu non. Semua sejarah keislaman Abdul Ala Al-Maududi Iqbal bisa merdeka tanpa India dipecah dari Pakistan negara Islam. Jadi saya ada campur tangan ini. Semua terjadi secara ini. Kue Kiai Uswa Sunda Langit, Pondok Sufia Sunda Langit, nak pulaan terbeti. Kue menamuni anti apa? Jadi sekularisasi sebuah tatanan dunia itu pasti sekuler. Orang mungkin sekuler pasti no. Ini umur sunnah itu. Namun kalau tak cerita, aturan-aturan lain ini ditetapkan. Kemudian kalau ada pelanggaran, ini pun perlu terangkan. Kalau ada pelanggaran harus diumumkan, sehingga pihak yang satu juga boleh melanggar. Ini disebut Quran wa imma taqafanna min qaumin khiyanatan famtik ilaihim al. Begitu juga saat Sulh Hudaybiyah, Nabi itu dapat perjanjian. Mat kue sabalam ora oleh umroh nganti sekian tahun. Nak ana wong musyrik mlebu Islam balekno. Tapi nak ana wong Islam mlebu musyrik keben. Itu diatur sedemikian rupa. Dari Abu Bakar, dari Umar pasti protes sahabat Nabi, terutama Umar. Bagaimana mungkin Rasulullah menerima perjanjian itu? Padahal perjanjian itu nguntungno wong napa? Musyrik. Mergo nak ana wong Mekah iman kok balekno. Tapi nak ana sahabat sing murtad dadi musyrik meneh kon nembah. Kanjeng Nabi menjadi itu ada aturannya. Nabi itu orang Mekah yang sekarang jadi penduduk Medina. Mau masuk Mekah ada aturannya, ini dicegat menjadi Hudaybiyah yang perbatasan. Untuk bisa masuk harus dapat restu presiden Mekah. Ini Pak Sinten tuh Sufyan. Akhirnya itu masuk dengan bulat nanti perjanjian. Itu disebut Sulh Hudaybiyah. Jadi dulu itu ketat aturan-aturannya. Mpun walhasil perjanjian itu diterima oleh Muhammad. Luwes ngono ditandatangani ini hada masalah alaihi Rasulullah maaf itu. Tidak belum. Wong Afrika. Hapus tulisan Rasulullah. Sayyidina Ali gak belum hapus mergo keyakinane Ali nak Muhammad nopo. Dari Kanjeng Nabi, hapus tulisan Rasulullah. Kanjeng Nabi kan tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tulisan Rasulullah itu hapus. Dari Kanjeng Nabi, dari Ali, fawwah la amri, saya tidak akan Allah menghapus. Fa inni a'lamu annaka Rasulullah, karena saya tahu betul annaka Allah. Dia ya Ali, tanganku dapat ning tulisan iku, aku dhewe sing hapus. Tangan sing tulisannya. Terus kok ngari takok wong hapus. Lho kena apa tak tulis Rasulullah ora oleh bote iki. Ya nek aku ngerti Muhammad Rasulullah yang ora wani. Nganti aku wani mergo yakin nek dene gak nopo. Rasulullah. Jadi aku ngerti dengan Rasulullah yang aku ani.
nganti wani mergo gak yakin nek napa Rasulullah kok dene ya Muhammad bin Abdullah. Akhirnya ditulis ada masalah Ali Muhammad bin Paham ya? Jadi apa ya, kapasitas itu mulai dulu sudah modern. SBY sebagai pribadi, sebagai presiden, JK sebagai pribadi, sebagai wakil presiden dulu sudah modern. Nabi sendiri gitu. Kadang pakai kapasitas terima Muhammad bin Abdullah. Kadang dengan status kebesarannya Rasulullah. Itu tidak masalah, dulu itu sudah modern. Akhirnya ditulis, ini perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dengan penduduk Muhammad. Walhasil perjanjian itu diterima oleh Nabi. Ketika diterima Nabi akhirnya haji muhsar, yaitu haji sing ra sida haji. Ini jeneng haji napa? Muhsar. Ya fa'il ukhsirtum famas taysara minal hadi. Akhirnya Nabi napa nyembelih badana kemudian ihsar. Ya setelah ihsar kita halal terus kembali lagi ke budi Medina. Kembali ke Medina Nabi takoki terus ke Sayyidina Umar. Alasane nopo? Jenengan nak menompo perjanjian yang merugikan kita. Itu kok ya? Dari Nabi ya lucu. Ya, asalnya apa lah? Pokoknya aku Nabi. Orang-orang kekanan Nabi ulang aja. Nabi rangka. Lembaga terang-terangnya apa? Bahkan aku Nabi rangka. Aku itu Nabi rangka. Malah nak riwayat tarah itu ekstrim meneh. Tadi Nabi cek numpak tenggaran. Nenggene unta napa nenggene timar ala timari abba nenggene riwayat. Umar takoke luwe elek meneh. Alasna ala hakin wa hum ala batil. Atas alu dillakana fi dinina wa tasalu izzatahum fi dinihim. Bagaimana mungkin perjanjian ini engkau terima ya Rasulullah? Itu sama juga Anda menghina agama Anda sendiri, memuliakan agama mereka. Karena yang mereka ingin Islam tidak boleh, kita yang murtad tuh. Jadi saya Nabi Uniyo, perjanjian itu banyak Uniyo. Umar mesti kakuati, alas Rasulullah, itu rabi tenang tau rabi. Alas Rasulullah. Iya, Rasulullah, iya Rasulullah. Akhirnya Umar kasih, mau tak aku sangka. Kau saya yakin nak Muhammad Rasulullah. Iya, jadi tenang. Ini sejarah gitu. Jadi mokong kotor ini oleh Umar itu yang ngotokin Nabi ini. Ya. Gara-gara Umar ngotot itu dua alasan. Pangeran itu gak ada tradisi. Nak ngecek gambaran itu nyakang gak jelas. Gue gak jelas sih mergo menusane itu salah paham. Gue pangeran yang duwe seni nak nerangno berhasil. Jadi itu lah betul ya. Jadi itu tenggene ayat lapat sadaqallahu Rasulullah rujana bil haq. Latat turunal masjidal harama insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa mufassirina la taqafu. Walhasil kan Nabi mimpi mlebu Mekah ku aman damai. Wong-wong sing haji iso taklid utawa iso taksir. Iso gundul utawa namung napa? Motong rambut iso gundul utawa namung jebule bareng ternyata badhe umroh, badhe haji ngalami peristiwa sukul. Mulane Umar aman, jangan-jangan Muhammad itu gak nabi, mimpinya meleset. Gara-gara pengirannya, jadi itu nabi rari. Sing salah aku marman, dia ana ayate nak muni taun iki. Mulai itu mulane pengiran duwe agak nak nerangno ora jelas. Ayat iku ora gak sorry nak nerangno taun. Jadi kan nabi gak kuat dijalui lewat ayat sing nerangno nak taun. Wong ayate mau latar sultan masjidal niku wis ana intisam. Agak ana taun iki agak ana. Antara taun iki kok ora iku keliru. Paham apa? Malah ana wong kok sok ngalim tafsir Quran, mesti keliru. Nek Quran itu tenang tebak-tebakan. Memang misteri Tuhan, Tuhan gak ada Mas. Wong latih akal, mbok niati gawe nopo variasi nopo. Cara tadi senam intelektual, kalau itu kan punya aset. Akhirnya, waktu itu nanti tahun kemudian lagi nyata. Sekarang lagi nyata, ini terus jadi sejarah poso dalai. Nabi itu sering ngendikan la soma liman somal abad. Wong ora oleh poso dalai neruntung. Jadi wong poso setahun itu tenang.
Nggih, poso setahun mboten apa? Dadi kados dalah ilmu mboten ansar. Zaman Nabi la soma liman somal. Umar sausé bantah Nabi ternyata 3 tahun kemudian ana haji tanpa berdarah. Dene sumpah ape poso setahun. Ngaparo bantah Kanjeng. Jebule Umar ngotot nang lebu Mekah ora krana kangen Ka'bah, dene iku duwe demenan ning Mekah. Umar iku pas hijrah iku kudu nome ora sing ditinggal ning Mekah. Jadi lebih cepat, lebih baik. Mergo nang iso kelon, Umar iki nang iso apa? Ngumpuli napa? Di sawangane bangsa urusan agama, jebule urusan politik. Korangan, nah jebule dene menuruti nama. Makanya dia foto sadar nak bantai Nabi ora krana semangat mlebu Ka'bah, nang ketemu Ka'bah dia ketemu kok. Ini yo ora lakon. Sumar itu ora dosa. Foto napa? Dalan. Go bantah Nabi demi wedoan. Pak jadi sing ora dosa bantah Nabi demi napa? Saniki Abu Bakar kita Abu Bakar kenate nebak Quran salah nanti. Mergo Quran banyak terjadi sing nyangka. Jadi kudu nak umum kitab, tapi orang bawa koron apa? Rian zaman teng Mekah itu ada giurnya kesamaan ideologi. Gitu. Wong Islam itu lebih senang ambek wong Kristen, utami wong Yahudi. Wong Islam rata-rata akrabe ambek wong Yahudi dan wong Kristen. Neng periode Mekah, ya periode apa? Mekah. Kenapa podo? Mergo wong Islam Yahudi Nasrani tersebut podo-podo ahli kitab, yaitu satu perilaku sosial sing ditentokno hukum sama. Kalau kalian ini, wong Islam yang secara ideologi dekat dengan Yahudi Nasrani, karena sama-sama ada format sosial sing dibentuk hukum sama. Musuhnya wong Majusi atau musyrik, yaitu wong non ahli kitab, yaitu wong musyrik Mekah. Ambil Majusi Persia. Walawali zaman Islam masih kecil di Mekah. Wong musyrik Mekah tak duwe kitab. Wong Nasrani tenang be Islam, mergo padha-padha ngeklaim sambung ke langit. Walawali zaman ning peta dunia Romawi sing anti kitab. Keok ambek pasukan Persia. Persia non ahli. Wong musyrik terus ngenyek. Mas delok kekuatan dunia terbukti non ahli kitab iso ngalahno ahli kitab. Langit-langit apa? Pangeran apa? Nyatane wong sing munamuni duwe kitab dari pangeran kalah mbek wong ora duwe. Susah wong iso. Mergo saiki ana bukti wong sing ora ngatas namakno langit menang ngalahno sing ngatas namakno langit. Wakil ini disebut Huli Badir Rum fi Adnal Ardi wa hum min ba'di waladihim saya. Susah kabeh wong Islam susah. Tadi lagi tak sahabat susah. Mergo dikene wong musyrik Mekah, wong ahli kitab, keok ambek non ahli. Akhirnya pangeran cerita ning Nabi Mat, kekalahan Romawi sing ahli kitab iku ra suwe kok menang-menang fi bid'i sini. Bid'un itu cara bahasa Arab iku angka kisaran 3 sampai 9. Lho yang kan menang, napa? Orang muni telu ya orang muni papat ya orang muni di. Akhirnya Abu Bakar sing kecelakaan. Abu Bakar iso kabar sugih, tokohan mbek Walid. Wah, dene kowe dene kadung maknane dipun telu, paham. Pokoke dari Nabi ku 3 tahun kas engko bangsa Romawi ngalahno bangsa. Tokohan pirang puluh untung. Barang tokohan 3 tahun Romawi ra kunjung menang. Wah, masa nopo kalah deh. Masa Nabi ya Rasulullah, ternyata sudah berjalan 3 tahun Romawi tak kunjung. Lagi totongan kisarannya dia 3 tahun. Nak ngono ngene dari Nabi. Zid fil ajal, wazid fil qimar. Nak ngono waktune tambahi, totokane yo. Jadi gak 350 untung, wis 100 untung. Tapi kisarannya 6 tahun. Ngenteni bukti napa? Tenang, 6 tahun kemudian lagi Romawi ngalahno napa? Persia, berarti wong ahli kitab
ngalahno wong sing ora ahli. Iki disebut Quran fi bid'idin. Wa hum min ba'di waladihim sayaqlibun fi bid'idin. Lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'min. Jadi sing nerusno ngaji ini. Geopolitik dunia itu tidak harus terkait sama kita, sama agama kita. Ketika wong Romawi ngalahno Persia, kuwi istilah Quran apa wa yauma idzi yafrahul mukminun. Wong mukmin malah seneng. Mergo saiki terbukti kekuatan Samawi ngalahno sama. Padahal Samawine Yahudi Nasrani tentu beda dengan Samawine Islam. Tapi dhewe tetep padha-padha sama. Mulane riyen zaman Basim Asari sing di sanatno iki guru kula ngantos kula. Niku maca ayat ini zaman Bapak Tuwa Bahasin. Ulama-ulama dulu istikharah itu delok ayat ini. Niku yakin nak merdekane Indonesia ora krana Indonesia menang. Indonesia ora iso ngalahno Jepang. Jepang digom sekutu wae ana izin ya pro wong Indonesia. Jadi ora melok menang melok napa? Merdeka. Itu mungkin dalam geopolitik dunia mungkin orang Romawi ku ngalahno wong Persia, ora wong Islam ngalahno boten. Tapi orang Islam melok seneng. Kaya riyen Jepang digom sekutu, orang Indonesia melok seneng mergo wong Jepang do mulai murid Hiroshima Nagasaki, wong Indonesia terus mengklamirkan apa? Iku padha kok tukarane wonten, tukaran mbek wong ra iso menang lho, dijotos wong liya ya alhamdulillah, ora sampe lajono. Kalau tugale kowe pacaran rebutan mbek kancam. Padha ra kena iki nek wong yo kowe seneng, sementing ra kena iku. Jadi menungso dewata ngono. Paham ya? Sementing ra kena. Mulai kelirune konflik NU Muhammadiyah kan nonton. Nak kena menteri kena NU Muhammadiyah radhi, mau kena Muhammadiyah NU radhi. Coba kena orang sekolah malah protes. Wah, asok dia nganti ngono. Orang menteri sekolah orang masih protes. Tapi nak menteri kaum Muhammadiyah NU protes, apa NU Muhammadiyah? Karena bisa kamu ngerasakan. Wah. Yo, dong, dunia model gue lah itu, gue loh. Ini geopolitik, namanya geopolitik. Sebab itu kalau ini ngaji cerita, dalam bernegara pasti orang itu sekuler saya berpikir. Tapi bukan sekuler menganti Tuhan, tapi sekuler bahwa fakta sosial ini bergerak dan itu selalu dengan tatanan-tatanan yang kondusif, yang terlepas dari nilai yang kita yakini. Bersama kegautan jasa dengan Nasrani. Wong Nasrani Yahudi jasanya gede nih wong Islam. Terutama nih Nabi Muhammad. Ya terutama mungkin. Itu orang tenang, guna sama salah paham dari sekuler. Kelebihan hukum Samawi kan orang tebak-tebakan ini kalau bolak-balik pengiram dewasa ngekei tebak. Yang kita Taurat sampai Injil diterangno, sebenarnya orang Nabi akhir zaman. Wong barek ra ini, termasuk cirine itu sunat. Cirine apa? Gara-gara tebak-tebakan sama wong Yahudi Nasrani ini sing meramaikan dugaan-dugaan atau ngeramekno ramalan-ramalan bakal ana nabi akhir. Beda mek wong musyrik wong majusi. Gak ana langit-langitan, ora ana nabi-nabinan, ora ana kitab. Sehingga wong-wong non Samawi iku luwih anti nabi kok dari awal kita tahu menduga-duga nabi, ora paten ora ngono. Nah, wong Nasrani ra wonten. Sama kalau nggak percaya, baca tarikh. Nabi umur 12 tahun, niku dijak Abi Thalib dagang pensam, safrotuhu ilasam al-ula. Tok sam, tok pintu gerbang ketemu pendeta Bukhari. Ketemu pendeta, Nasrani, apa nak? Abu Thalib, iku sapa? Mergo roh ajare iku sapa? Iki anakku. Wah kowe goro. Tapi orang aku kor, raine saiki rai nabi ra anak. Lha hubungane aku anak sak ngandel. Ciri utama nabi akhir zaman, iku bapake mati zaman kandungan. Berarti saiki ra anak duwe. Ya aku mau paman. Ya aku mau apa? Jadi sing
mengorbitkan nabi, nah calon nabi ini berdita-berdita apa? Nasrani. Kena ngandel aku lepas bersoleh, mulai hari. Nah saya ingat di Mekah di Palestina, di pasal ini enggak. Kung Yahudi rakop pengen orang nabi, sing ora koordinasi Yakub. Mereka Muhammad koordinasi Ismail. Akhirnya mulai. Terus safrotuhu ilasan asania. Jadi itu sekitar Nabi umur 20 tahun. Itu waktu kejadian waktu malam. Akhirnya ramai di Palestina. Ramai bahwa seorang pendeta wis ngumumno bahwa Nabi akhir zaman saiki wis muncul. Ramai sak negara sak krungu kabeh. Termasuk sing krungu Khadijah Al-Kubra. Iku pedagang kaya raya, krungu informasi nak Nabi saiki wis muncul. Wala kalau zaman si Nabi ini sangat betul, malah ketika karyawan dia mulai nak belok barangnya cocok, maksudnya cocok itu ya pantas Nabi misalnya orang kritik, orang kritik, orang kritik mirip iblis, ciri utama iblis rambutnya apa? Bang, orang arah Nabi. Niki kalau cerita sejarah, akhirnya kok rame tentang kalangan masyarakat. Saiki Nabi akhir zaman wis muncul. Mereka diramaikan nih wonten diskusi khas informasi lah, diskusi khas informasi nopo. Khadijah mamang karena dia tidak tahu sendiri. Akhirnya ngomong gula muha Maisarah jeneng lanang, cara Arab Maisarah jeneng apa? Lanang. Maisarah, caiki ku aku mamang Nabi tahu. Jain kau nak balik yang Mekah dua dagangan kawal gue. Dan semua informasi tentang dia sampaikan ke saya. Tenang, Nabi gue dagangan saking Sam menuju Mekah. Panasin tarantar Nabi tudil luhul wamamah tuti urus sahabi. Fajriyu jadi nilai yud balik. Jadi tuti luhul wamamah apa? Tudil luhul wamamah tuti urus sahabi. Tiap kepanasan salah jalan-jalan Nabi dikawal mendung. Jadi wong liya kepanasan Nabi ora kepanasan. Dulu sing paling aneh iku nak Nabi nyup ning siji wit mestine sinare kok kulon. Niku khusus Nabi sinare ora kok kulon, ora wajar kabeh. Paham nggih? Akhire Maisarah cerita yen saya iku ora umum. Niku cerita nak tudil luhur wa mama tuti urus. Akhire Khadijah Al-Kubra mantep nak saya iku Nabi tenang. Mulai bohong besar jika sejarah dikatakan awal umat amanah Abu Bakar itu keliru besar. Tidak mungkin awal umat amanah Abu Bakar tidak mungkin. Yang mungkin adalah Khadijah. Barang Nabi, Kanjeng Nabi umur 20 tahun, Khadijah umur 40. Beres mantap Nabi Muhammad Nabi. Wes. Barang yakin Nabi juga dagang untuk bagi dagang pokoknya hasil bersentuhan begitu. Mau aman deh. Maksudnya Nabi tenang tau lah, tapi dia berkabung. Jadi biaya itu Muhammad wong kiri ya. Bareng umur 40 tahun, Nabi mulai diperilaku aneh, itu seneng nyepi. Walhasil beli zaman Nabi punya bini dua kira terus untuk wahyu. Dasar kelompok ummi, Nabi itu sama komunitas ummi, raiso motor, raiso mulai. Pertama ketemu Jibril ditambah malaikat mati, jadi berdek. Mereka contohnya malaikat nopo. Pagi. Barang untuk wahyu bisa berdek. Mereka khawatir naik ke malaikat nopo. Akhirnya cerita tentang Khadijah. Ya Khadijah, saya tadi di gua ngalami begini-begini. Dari Khadijah, ini yang paling saya tunggu. Kalau kawin dengan 15 tahun dengan saya ini kejadian ini. Kalau khawatir lah, bujurnya radikal apa? Jadi ini bersama roh, bahkan diulang data, kitab-kitab Samawi setelah toh Injil saiki wis muharram. Gitu ya sekarang kan ya, orang tahu semua lah kayak kasus Lukas mati dan itu kan edisi kemarin. Ini kan cerita Injil mati nopo orisinil zaman dari mantan peristiwa Yunani, penerjemahan Yunani zaman. Serau sampai lo mikir ngono, lo mikir terus semua bukan terus. Buat ini cerita singkat. Walhasil Khadijah yang tahu tentang hukum Samawi, ketika Nabi cerita untuk wahyu dikonsultasikan sama Waraqah bin Naufal. Sama juga tentang kitab Bukhari. Imam Bukhari nyifatinnya ngeten.
Wa kana Waraqah imro'an tanat soro fil jahiliyah wa yaktubu minal Injil masyaallah ayat. Waraqah bin Nawfal adalah pemerhati Injil. Dia penginjil dan dia tak urip-uripe belajar Injil. Akhirnya Khadijah bawa Kanjeng Nabi konsultasi mbek Waraqah takok. Kowe roh apa sih? Maja karo ya nasi. Kowe roh apa? Nabi cerita, aku ketemu wong ngene-ngene ning gua ngene-ngene. Jawabe sinten? Waraqah hadan namus alladzi ja'a bihi Musa. Itu malaikat yang sama yang datang kepada Musa. Fawwah. Saya akan iman ke kamu dan saya akan membela kamu. Andai kan umur saya masih panjang. Tapi sayang mat pas kowe itu ben diusir kaum mematur roh. Jadi Waraqah sebab niku pada tahun pertama nubuah. Tahun pertama nopo? 2 tahun hari pertama dari nabi. Jadi hari pertama dari nopo? Nah, iku Waraqah sebab kowe itu ben diusir kaum. Mergo ning Injil wis jelas kriteriane termasuk kriteria Pak, ben kriteria. Paham? Tak Nabi janggal. Awamu khrijiyah ini tengene riwayat Bukhari Muslim. Awamu khrijiyah napa? Masa kula jujur. Jadi Waraqah tidak ada orang yang kayak kamu dan bahwa yang salah kayak kamu kecuali nanti bernasib diusir oleh kaumnya sendiri. Wes Nabi mulai jadi Nabi hari pertama jadi Nabi. Ya jelas kita jelas mengajarkan kewahyu. Malah angin gede kemal. Akhirnya barang kemal kumul jendret orang kitab ya ayyuhal mudaththir kum fa'antum. Kowe aja kemal kumul saiki nang ngadeg nangga wah gawe ya ayyuhal mudaththir wong sing kemal kumul. Saiki kum ngadeg sira fa'andir monggo gak wae. Sira warok gak pakabir wa siapa karo fakabir wa rus dijaba. Jadi kan kita disebut kemal kumul kowe cek kemal kumul. Ya ayyuhal Muslim. Nah, jadi di rumah saya itu berita pondok dengan apa? Kemaluan. Oh, niru nabi kok kemaluan umur. Niru yang ada kena, paham ya? Juga lihat solusi niru kok poligami ini BNK ini. Niru yang ada yang kena. Lalu tradisi kemulan, tradisi kuno nabi itu pas seperti apa? Mulai kita pertama orang ya ayuhan nabi, tapi ya ayuhan kumpang. Mau akhirnya nabi jadi nabi. Nah, yang penting tengah pengajian ini sampai saat ini ngerti betapa pentingnya agama Samawi, apapun bedanya dengan kita. Karena kemudian manusia biasa berpikir bahwa mereka tidak bisa menentukan hukum-hukumnya sendiri, tapi ngenteni hukum sama Samawi. Ini yang penting. Dengan masih meyakini ada Samawi, artinya meyakini ada zat tertinggi. Soal bentuk itu gampang. Oleh lainnya kok gampang. Contoh pengiran tahu tidak ada kita. Contoh pengiran dianggap Ar-Rahman dan Zoroaster tidak ada Allah. Itu lebih gampang. Mergo oleh minggu orang butuh titik. Mergo percaya hukum tertinggi adalah hukum apa? Besok bek Majusi, bek Muslim Mekah. Orang kenal belas di. Nah ngomong kan kangelan. Orang kangelan sih. Orang Muslim Mekah. Mas, kowe kok munamuni ra nyembah berhala pengiranan iki sapa? Anti darabin, anti doten, pengiranan rupa mas sampai ra. Kok takwa loro sange ra dure wong sampe. Wong tak lengge sama delok tengah bab itu. Mun wong akak itu contoh pertanyaan wong kafir Mekah kuwi. Kowe kok munamuni ora nyembah berhala nyembah sapa? Ya aku nyembah Allah. Abuan darabin, ambit. Pengiranan iku kok ora apa seloko. Mergo roe mereka ini pengiran hasil parasan ke waktu, sing kiri ke waktu, sing juga ke perak, juga banget emas. Jadi dia cara berpikir begitu. Pun akhirnya kesamaan Yahudi, Nasrani, Islam itu menjadi awal Nabi Muhammad di Medina juga diterima karena mereka komunitas Yahudi Nabi. Komunitas yang sama-sama mengakui adanya hukum langit, hukum apa? Itu sing disebut ning Quran la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina asyraku. Tapi terusane ya dulu. Wala tajidanna aqrabahum
mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Dan yang paling mencintai umat Islam adalah orang-orang Nasrani. Paham ya? Di Nasrani yang sebelum edisi takrib, edisi apa? Takrib. Karena sama-sama berkeyakinan ada kekuatan langit. Sehingga hukum bergantung dari langit. Sebab itu Quran berkali-kali, Quran ini orang kitab anyar, tapi musaddiqal lima baina yadai inna taurati wal injil. Quran itu ya ora beda be Taurat, ya ora beda be apa. Nah, sehingga geopolitik saat itu, geopolitik saat itu Kanjeng Nabi dan Abu Bakar dukung Romawi. Mergo Romawi ahli kitab, ahli Samawi. Anti Persia mergo ora Samawi. Sebab itu ketika Romawi kalah mbek Persia wong Islam elok su. Mulai sampai saat ini rasa gedeng teman-teman mbek Amerika. Mergo nek Amerika kalah mbek Cina, wong Islam luwih susah. Sak gendo-gendone Amerika rodo di pendeta di neraka. Wedi ora ketemu bapak ning swarga. Paham ya? Tapi nak wong komunis Cina ora ono napa? Tuh, orang bapak, orang warga, orang rokok. Sebab itu, zaman Kiai Maskur, Basim Asari, Kiai Sepuh, ketika bapak-bapak negara kita, father-father kita bikin negara, itu yang penting orang komunis. Ini istihad ulama, karena apa Kiai Sepuh bisa kok menerima Pancasila UUD 45, di mana mengakui semua agama. Yang penting orang komunisme, orang ateis. Mereka dalam sejarah Islam Nabi itu yang paling dianteni komunisme atau ateis. Orang itu tidak protes. Kenapa sih ini bisa ngakoni orang Kristen orang ini gara-gara orang bisa orang Katolik orang Kristen. Mulai bisa UUD 45 dengan ini negara Indonesia ngakui hanya ideologi Islam, anti ideologi Kristen, Yahudi, Katolik. Negara ini begitu. Nyatanya bangsa kita dulu, ulama-ulama pun yang dianteni adalah paham apa? Ateisme dan komunisme. Itu sama seperti zaman Nabi, yang dianteni adalah non ahli kita, ngakui ahli kita. Paham ya? Ngakoni tidak harus membenarkan, ngakoni eksistensi ini, sama namun salah bukan ngakoni benar salahnya, tapi ngakoni apa? Eksistensi, hidup bernegara. Orang kok ngakoni kebenaran itu tentu dalam akidahnya beda ya. Misalnya mereka Trinitas, kita tahu. Ngakoni keberadaannya. Gambarannya ya teman. Wong Islam nak tangganan wong ahli kitab, cek Yahudi, cek Nasrani, itu bisa enak. Foto-foto mesti pengeran. Mungkin misalnya bojo sowan pendeta wong loronan, itu mikir. Pendeta yang haram zina, bojo yang haram zina. Ketoknya orang pasti selingkuh. Foto-foto haram apa? Tapi nak ketemu komunis, pasti sama polisi. Zino yang merasa haram, naboi yang haram, merkosa ya, nopo? Bukan itu pengeran, nopo? Sampai khawatir, cara bertetangga. Khawatir wong komunis atau khawatir pendeta? Khawatir wong komunis, karena dia tanpa nopo? Aturan. Sebab itu Kanjeng Nabi zaman Romawi menang ngalahno Persia, dia seneng disebut wa yauma idzi yafrahul nopo? Mukmin. Di hari Romawi ngalahno Persia, wong Islam elok seneng. Mergo berarti napa? Kekuatan Samawi ngalahno kekuatan non. Kasus wong Islam tak niki. Wong Islam tak niki tetep luwih siap Amerika sing jaya timbang di Cina. Paham ya? Secara geopolitik mesti luwih siap wong ahli kitab timbang ora ahli apa? Dan sampai ngerti, sama seperti zaman Nabi Suhul Jadian. Nabi luwih seneng mitraan mbek wong sing ahli napa kita. Mergo iki roh atu, roh. Iki sing disebut fi isinin lillahi amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzi yafrahul mu'minun bi nasrillah yang suruh napa mai. Ampun. Akhirnya diskusi Samawi itu merebak di mana-mana. Nah saiki apa Nabi akhir termasuk sing roh akhir Khadijah ngutus Maisarah terus percaya. Nah bareng Nabi dari Nabi lagi sedina rong dina sampai seminggu niku terus gak paten Abu Bakar. Abu Bakar dari iman. Ali bin Abi Thalib dari iman. Tapi nak iman kawat tenan di Khadijah.
Dan sebab itu ulama ngendikan orang nomor 3 Abu Bakar itu gak sopan. Akhirnya redaksi ini dirubah. Awaluman amana minan rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minan tijjan Ali, wa minal mawali Zaidin. Nak wong lanang pertama iman Abu Bakar, nak wong wedok Khadijah, nak dah cilik Ali. Tapi nak awaluman amana mutlakon, niku tetap unggul Khadijah. Khadijah bojone, Nabi cerita Abu Bakar cerita bojone. Motor bojone kok kalah dhisik wong iki. Oh iya, bangune wong apa nggih. Ngene ulama yo nakalan mau ben kompromi, ana minan rijal, minan nisa, minan. Paham ya? Sebagai kiai netral. Kalau dia rezeki stabilitas itu baik SPI. Kalau dari segi ekonomi baik JK. Kalau dari segi prorakyat baik JK. Omongan ini bisa kelengkap. Oh, Pak Bune rawan juga. Yang terbaik rawan ini, no? Rawan. Jadi balik di ngalim di kita rekonnya. Nak ngalim kan bisa, tapi nak adiman nanti ada beri dua. Kalau kurang adiman, hukum dia adiman. Hukum hak besar itu adiman. Kalau dia tidak, masyarakat bagaimana dia yang nak dia itu nak tuan pak, nak dia itu panas, nak dia itu dengan maksud itu. Pak, maksudnya kalau paham ya, surat Taubah itu sampai nanti tidak akan menemukan aturan-aturan ubudiyah. Ini aturan geopolitik, mitra-mitra koalisi politik untuk hidup bersama berdamai. Dan itu dalam sejarah Nabi luwih nyaman hubungan sampai ahli kita. Ini yang disebut fikir ini wayawala ini yang rokun. Akhirnya Abu Bakar Bitcoin itu artinya tahu saya ini biar saya nonton. Akhirnya totoan menang. Itu Romawi akhirnya ngalah nonton. Amin. Mulanya wong Islam itu buatan sakit lepas sangka Yahudi Nasrani. Ini bukan sakit. Bukan gede ngompoi opon bukan sakit. Mereka tiga agama ini sama-sama sama. Meskipun cara berpikir tentang Tuhan tentu beda. Ada yang trinitas, ada yang tauhid, ada yang macam-macam. Tapi itu lebih nyaman timbang ketemu wong komo. Dan itu yang dianggap kiai-kiai kita saat bikin UUD 45. Mereka menerima konsep Soekarno, konsep MPRS zaman itu. Yang penting negara berketuhanan, tidak menerima paham komunisme dan ateis. Itu yono sejarah, dan itu secara dalil benar. Karena dalam sejarah Nabi itu yang paling cocok, semua orang cocok, nak ambil uang, semoga ambil langit blas, gak ambil samawi, blas. Mereka tak uang ambil samawi, layak buku Nabi Mu'minin ilta wala. Orang ambil uang, orang sing diwedeng, orang apa? Sing. Nah, orang Nasrani tidak bisa dibakar. Khawatir orang Biswago barang itu. Paham ya? Orang Yahudi ya khawatir gak ketemu Uzair, gak ketemu Nabi Musa di suara. Dan ngomong ini. Musa orang Uzair ini. Contoh gampang dengan Amerika. Amerika nggak berkah, nggak fakir nggak berkah. Coba masalah cloning. Islam itu menentang cloning. Mereka tabiru khalqillah. Pemerintah Amerika secara resminya masih menentang cloning karena bagi mereka kitab suci Injil juga melarang rekayasa manusia. Umpama Amerika itu orang Kristen, kok orang dokter menemu cloning tentu didukung orang dosa, gitu. Berhubung mereka dua agama menentang cloning, menentang apa jenenge transgenetik, macam-macam ditentang. Rekayasa apa? Genetika, rekayasa genetik yang Amerika ditentang karena mereka beragama, loh. Akhirnya Islam memang enak kan, yang menentang apa rekayasa genetik tidak sendirian Islam, bareng-bareng deh. Katolik sama-sama menentang apa? Peran apa? Genetik. Mereka orang Islam itu tadi itu falkilah. Lah orang ajar begini, misalnya itu jualnya tidak enak, bibir yang unggul, itu disimpan di bank manis, bank sperma, mau disuntikkan di cawe itu. Jadi cawe itu ahli juga, mau dia di bibir dulu kan mau keriting deh, paham? Jadi dia di bojo ke pemuatan sektor, ya, di bojo ke pemuatan sektor. Soal keturunannya dia itu pun yang bank manis, di mana sperma kalau ngomong pilih.
gue urusan sektor, gue kenikmatan seks, tapi urusan turunan itu mau di bapak ibu. Khawatir rajin. Jadi mungkin dituruti agak karuan. Karena Amerika berketuhanan menentang itu. Paham ya? Bukan berarti kalau pro Amerika, mereka nak kampanye awas anti Amerika. Jadi tak awas bahaya bahaya itu ini ngaji bebas, ini ilmiah, ini bukan urusan. Jelas gede-gedenya sampai Amerika, kira-kira sampai komunis lebih gede. Lebih gede komunis. Karena wong Injil mesti tidak berdiri pengeran, wong Taurat tidak berdiri apa. Itu berapa penemuan di Amerika yang akhirnya di-cancel gara-gara otoritas setempat tidak mendukung dia ditentang gereja, ditentang apa? Gereja. Singkatan dia terang apa? Genetik. Rekayasa apa manusia. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau penemuan ngotot, wah, di bisnis ngotot, tidak takut Tuhan, tidak takut apa? Ini ku sami kalian zaman Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi luwih seneng wong Romawi timbang wong Wayo waidi yang propun. Bon, sekuler nomor sekuler dalam semua tatanan di politik mesti sekuler. Nabi Muhammad siapa? Luwih seneng wong Romawi timbang wong Romawi. Wong Nabi Muhammad jadi nabi terkenal di barokah dibuka bakat wong Yahudi benar. Dibuka bakat itu populer. Itu apa? Meskipun setelah populer ada salah paham. Karena Injil Taurat yang dipakai sebagian sudah edisi tahrif. Yang disebut yuharrifunal kalimah amma walihi wa nasu hadzam mimma yukiru sudah edisi tahrif. Kalau yang tidak edisi tahrif tentu edisi sing musaddiqan lima bene dari Taurat apa? Wali. Mungkin belum katakan. Qatiluhum yu'adzibhum wa bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum 'alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Qatiluhum merangi sira kabeh hum ing musyrikin. Iki. Yu'adzib mongko bakal iso sapa Allah hum ing musyrikin. Yu'adzib mongko bakal iso hum ing musyrikin sapa Allah. Yaqtul hum tegese maringi mati sapa Allah hum ing musyrikin. Biaidikum kalawan liwat tangan-tangan sira kabeh. Wa yuzilan minna sapa Allah ing musyrikin yutilum tegese minna sapa Allah ing musyrikin. Bil asri kelawan di napa diboyo utawi ditawan secara mana tadi ditawan bil asri kan ditawan wal qafil lan kelawan di intimidasi utawi dipaksa di cara saene di napa invasi utawi dipaksa kalam. Wa yansurlan wong sapa Allah ing sira kabeh ali ngalano ing atase musyrikin. Wasilan ngekei waras sapa Allah sudura kaum ing pira-pira atine kaum mukminin akan iman kabeh dimakan perkara paala kamu selampai sapa Allah ing lawan kaum wagum te kaum Banu Huzah Banu Huzah niku mitrane Kanjeng Nabi dadi wau Banu Huzah mitrane Kanjeng Nabi nak Bani Bakar mitrane wong Quraisy wa yudiklan ngilangi sapa Allah reza kudu bihin kegundalane atine pira-pira mukminin karbar tegese kesusahane kaum mukmin. Wae tutulan mari tobat sapa Allah alaman ing atas wong ya saukan salah sapa wae man. Dirujui kelan dalil Islam mari Islam kaki sejan berarti ati sejan. Wa wa Allah alimun hudat sing pirsa. Wa wa Allah alimun hudat sing pirsa hakimun berdat sing bijak. Am hatitum di makna ganda lingkar utai am di mana ganda lingkar am hatitum ana to nyangka sira kasih antuk roko ing ento den karena sira kabeh dibiarkan sira kabeh wala mayak laman urung iso mbuktekno sapa Allah ilmu dhuwur kowe kok ngrasa bebas tanpa tanggung jawab to Allah renyekeni alladzina wong akeh dhewe kang padha dijak sapa lagi namung sing sira kabeh fi ikhlasin ikhlas wala metafidulan orang ala sapa ngake mingguillah sang salian Allah wala rasulihi lan ora utusane Allah wala mukminin lan ora ing pira-pira mukmin walidatan ing kekasih. Kita nantang itu kontrol rahasia wa ulia alam piro-piro kasih. Al makna te maknane walam yusir lan urung etokno sapa al mukhlisuna piro-piro sing ikhlas wadum te mukhlisun al musufuna sing disifati kabeh. Bima lan perkara piro kang disebut apa mampu sing sing saliyane kak mukhlisin. Wa wa uti awal kobirun dan sing pirsa bima lan perkara tamalun kang padha nglakoni sira kabeh.
Maka nabi musyrikin ya'muru masajid wa yusyahidina ala anfusihim bil kufr. Ulai kahadat a'malu bisakin narihum khalidun. Kalau terus nabi cerita masalah nabi, masalah geopolitik, ini pasalnya terkait dan ternyata ini. Ini kan kalau ceritakan, karena geopolitik itu kemudian mitra mayoritas, mitra apa? Mayoritas itu juga menentukan format ibadah. Kebetulan di Mekah ada sentral ibadah yang bernama Ka'bah. Kalau kekuatan yang menang adalah kekuatan musyrik, maka tawaf di Ka'bah juga dengan kaifiyah musyrik, dengan cara-cara musyrik. Yaitu nak tawaf kudo, sing dipuji ora pangeran tapi rubal lata Uzza. Nah, sehingga Nabi untuk merubah format tawaf, beliau harus berkoalisi secara permanen kuat dan kemudian mengalahkan komunitas musyrik. Dengan harapan kekalahan orang musyrik bisa merubah format ibadah. Jadi Nabi nyalahkan orang musyrik orang menang-menangan, tapi dengan tujuan format ibadah yang menyesatkan, itu bisa diganti di format ibadah yang benar. Jadi ini menurut terangkan terus ideal dari pengumuman setelah kekalahan orang musyrik diwujud saiki nak tawaf sing bener, ra oleh wong udoto termasuk tersoal aturan main. Innama ya'muru masajida wa man amana billahi wal yaumil akhir. Sing oleh rumah Ka'bah wong-wong sing imane bener. Saiki wong musyrik sing dhisik panitia Ka'bah disingkirno diganti wong saleh sing ngurus Ka'bah. Lah nek ono kemenangan politik ora krana hal dunia tapi krana akhirat. Bahwa kemenangan Nabi atas wong musyrik demi merubah format ibadah yang menyesat. Kepodo Islam dunia. Kalau kita punya DPR di parlemen, punya wakil Islam di parlemen, tujuannya menang Islam, minimal menghambat laju liberal. Misalnya contoh paling gampang, gara-gara siapa DPR Islam, boleh DPR waras, boleh Islam berapa orang DPR waras. Indonesia itu kaya raya. Hongkong itu bukan negara hebat. Kalau mencerita bolak-balik, Amerika kaya itu bukan karena hebat, menghalalkan segala cara. Hongkong hebat juga bukan karena punya ekonomi hebat, menghalalkan segala cara. Kalau Indonesia tidak lebih kaya, gak usah sekolah UGM, UI, gak usah. Aura-auran sidik ini sudah lebih gede. Lalu coba sekarang, devisa Amerika karena Nevada jadi pulau judi, tempat pertarungan netizen dan judi. Berapa aset triliunan didapatkan dari judi? Hongkong karena menjadi kota bebas judi, berapa? Cina, Makau karena jadi pulau judi, berapa? Indonesia tidak sama DPR waras, orang usah jadi pakar ekonomi. Bali kaya ono Hongkong, Batam kaya ono Nevada, atau kaya ono Makau. Isuke. Untuk Indonesia jadi waras, gak gawe rumus dan Pak gawe rumus. Soal prakteknya bahwa raros di Beno lumayan sih. Sebenarnya orang bisa lewat undang. Nah nanti disahkan lewat undang-undang. Bali kota bebas, Batam bebas, ngeri. Nah sampai protes, tapi prakteknya kan harus ngurus, tetap lumayan, agak tahu nggak bisa, tetap nomor lumayan. Jadi Amerika hebat orang juga. Adol CD pornografi itu menghasilkan berapa uang? Paham ya? Tarian erotis berapa uang? Nah Indonesia prakteknya ngono kan tetap ilegal. Jadi uang dicolong-colong kan. Sama pikir, bisnis tas ini untuk diiro. Paham ya? Kok partai Islam kok bisa mewarnai Indonesia, misalnya kok coba bisnis apa yang Anda unggulkan? Tapi ini pondok-pondok ada yang lain. Ayo, saya nggak apa gitu. Coba bisnis ilegal. Bali dikoyokno Makau, Batam dikoyokno Hongkong, Mbok koyokno Nevada, suka. Belum itu loh. Itu penting bahwa adanya DPR Islam ini diharapkan aturan-aturan gila ini tidak gul atau ekonomi dalam kita tidak gul. Karena yang bersyukur jangan orang Islam yang ambisi jadi DPR sampai bersyukur. Saya rasa kalah. Enggak orang kita PDW. Soal kue ramal lalu benar. Sebelum sering disuani DPR ini gitu. Kesulitan di DPR, ya rapati bener tapi resmi.
Yang ini ngaku kiai, apa bener terus tuku nak ora ya ora. Jadi gampang jawab tuh, nanti bilang orang. Karena ada fungsinya. Sama seperti Pak Harto. Pak Harto itu didikan Sudirman didikan kiai. Bung Tomo didikan Gasim Asal. Tetap Said dan Nidani orang arah ngesahno undang-undang sing olehno paham komunisme dan paham ateis. Waktu DPR Said dan Nidani, buat pribadi ini dimenang lah. Tetap orang arah ngesahno undang-undang halal demen. Lumayan. Baik tetap berdimenang lah. Itu orang arah ngesahno undang-undang halal wong demen. Kau tadi disahno, itu apa-apa orang ditangkap polisi. Wong halal lho kok. Wong tak. Kita kudu matur nuwun Bali wis ora kaya Hongkong, ora kaya Makau. Kita ini kadang over. Indonesia itu udah maju kayak Amerika, kayak Hongkong. Indonesia lah nak gelem rawaras cepet mah. Gelem ora kan butuh pinter teman-teman nganti pakar ekonomi. Butuh juga ora waras iki. Wong wedok didol pornografi napa? Didol perjudian ilegal. Coba sampeyan bayangkan. Transaksi togel taruhan benda. Niku rembang kota nanti. Niku kisaran per malam masih di atas 400 juta. Mau bupati ini, keluarga kena, ketua polisi ini kena. Di Jogja itu malah menurut penelitian itu 2 miliar per malam. Transaksi tasbih, wong kue santri urip mati lah, orang arah. Paham ya? Dan ini misalnya negaranya Islam daripada transaksi tasbih atau transaksi TikTok, dulu, lebih mengedarkan uang. Lagi dihitung menurut saja kan betapa bisnis maksiat jauh lebih cepat, lebih melesat ketimbang bisnis toh. Untung kita masih punya aturan-aturan waras. Jangan DPR nyambung ganyu, ngambung. Paham ya? Presidennya ya sholat. Ya lanang atau orang dipanati kalau tambah lanang barang. Kalau panati itu nambahin sholat itu dicampur lanang. Atau orang tua juga bosan. Dia lanang dia wedok pokoknya berwaras oleh jadi presiden. Nah kalau lanang waras ukuran kok. Dan sama kok. Waras itu ukurannya gitu. Jadi masuk ciri utama kitab suci. Nah kalau cara jelas. Lagu ya orang jelas. Paham ya? Kayak mau di nabo, ini orang nabo, orang kayak latar puluh nama sudah Arab ya udah, sak Umar salah paham, Abu Bakar dia nabo, mana tak kita malah begitu nabo, salah paham. Ini kita tidak berkah di Indonesia, karena berketuhanan. Bersama sekarang tidak kayak Hongkong, orang suka, coba kayak Hollywood orang suka. Dari bisnis film, berapa keping CD yang terjual? Dari bisnis gambar pornografi, gamane dagangan majalah Playboy, sampai panji masyarakat loh, kira-kira hadiah apa mana majalah amanah, betul 10 tahun, sampai Playboy tak edisi, itu dunia tak ada kira-kira. Paham ya? Boleh waras titik, tapi orang banyak orang Indonesia perkara rasa cepat ke Hongkong mikir mengarang. Hongkong lepas juga perkara ngawuri. Paham ya? Amerika ya orang apa? Mana kita bangga Indonesia rasa juga perkara bijak. Ya anggap aja ngono, paham ya? Anggap aja apa? Anggap aja bijak rasa juga perkara penuh apa? Presiden sistem ini kita harus berpikir arif dan bijak. Jadi tak boleh lebih cepat, apa? Maksudnya, iya rajin lah, maksudnya, apa? Istilahnya kita lanjutkan, bisa lebih cepat, apa? Tak pro rakyat. Pro rakyat, jadi tak terlihat tak pro rakyat. Tapi itu memang begitu, kita harus terima kasih. Apalagi kemarin dalam debat capres kita harus terima kasih, karena termasuk yang ditanyakan hubungan negara dengan agama. Kita harus terima kasih. Bagaimanapun dengan debat yang mewacanakan hubungan negara dengan agama, Indonesia itu tercerabut dari agama. Meskipun agama di sini bisa dengan arti Katolik dan Protes, tapi lumayan. Asal masih agama itu lumayan, karena agama tidak akan menghalalkan zina. Semua agama pasti mengharamkan
Iya, semua agama pasti mengharamkan sabu. Tapi nak pahami komunis. Kan ya orang haram, paham ya? Orang apa? Jangan tanya sing ngeplay mati ini kok tengah drama mati. Bener dari kantor kulo, kira harus sebagai minuman keras kok mati. Itu kan minuman setan. Pengiran juga gede juga mabuk. Setan juga gede kalau benane dulu. Soalnya juga mati, paham ya? Biasanya maksiat itu harus ditenangi setan, digedingi Allah. Nah itu orang maksiat, Allah yang gede, setan ya apa? Kalau minuman mabuk, minuman apa? Diumbe, terus ikut, apa? Jadi maksiat yang Allah yang gede, setan ya apa? Kalau dia lah lebih gede, kalau orang itu, teman kayak ngalim lah bisa gede. Maksiat apa yang digedingi Allah, digedingi setan. Apa? Nyelingkuhi bojone setan. Nyelingkuhi bojone. Iku apa ya? Bojone setan ya apa? Nyelingkuhi bojone. Cangkemmu. Lah ya lek tak serak orang arep menang, agak ngalimi dina ora menang. Menang ku ya sing ilmu ngene-ngene. Iya tak harus. Padahal itu penting, mari kita butuh matur nuwun ya. Pokoknya surat Tobat itu sama dengan berharap pada ubudiyah. Di sini ada cerita geopolitik, mitra kuat. Dan itu Islam lebih dekat asal yang berbau samawi, yaitu yang percaya agama. Sehingga Indonesia diimplementasikan ideologi Indonesia berketuhanan dan menolak komunisme dan ateis. Itu cuma terkumpul. Mereka naik jalan pengiran Bali rang ayat di kayak Makau. Cina orang suka sama nado film-film Cina. Tak suka uang di duit paling atas. Sama nado film-film Cina, film Makau. Uang judi. Duit tak paham ya? Jika orang itu uang-uang gosor-gosor, duit punya orang petugas transaksi ini per malam miliar. Sementara istighosah transaksi ini paham ya? Biaya sama dari 5 juta dari 2 dari 0. Nanti kita untuk dimaksud nuwun. Kita ini dalam kehidupan di negara yang masih waras, masih waras. Karena masih berketuhanan. Nanti kalau saya senang kita bersigatune Pak Karno, saya menentukan negara ini di sini ada Pak Nasir, ada Kiai Maskur, ada Kiai. Karena dulu ada Masumi, Masjid Musyawarah Alam Muslimin Indonesia. Dulu masih ada Basim Asari, ada Kiai Maskur, ada Pak Nasir. Setelah itu NU jadi partai sendiri, ada Gus Wahid Hasim. Setelah era Maskur ada PKB, ada PKN. PKN itu malah sekedar Islam, jargon ahli benar apa? Itu cuma ngomong. Atau Allah itu awas bahaya itu sentimen tukaran biasa. Ini ragu dua partai ini, ya betul tukaran gini apa? Biasa. Organik umur, lama tukaran biasa begitu tukaran. Busuh kadang apa? Tukaran dijauhkan. Tukaran itu natural. Paham ya? Pertama manusia di peradaban tukaran. Jadi sejarah tukaran, sejarah tertua peradaban manusia. Bangun ini kok beda. Pertama dibangun tradisi nopo. Paham ya? Jadi tukaran tradisi yang tertua dan kita lestarikan. Orang kok tukaran tradisi tua, beda partai tukaran, beda kepentingan apa? Tukaran, beda model tukaran. Enggak bisa kok pilih tukaran, kita iso suci. Ini biasa orang, gua juga biasa pikiran. Kesiaan memberikan yang ternyata rapati. Ini biasa, rasa sakit juga. Nah, ambil uang senang aku malah aku susah. Berarti kalau aku begitu uang. Kalau aku apa? Pertama manusia turun yang bumi, cak pangeran, gak juga beli badin. Pengantar nabi pun itu kan. Itu kan apa? Tuhan. Jadi ulama-ulama Nabi Muhammad itu pasti Israel. Aku rakyat ketemu Nabi itu. Padahal Nabi itu Nabi Ulil. Mereka beda model. Orang tetap beda apa? Nabi. Mereka Nabi itu lebih istihad. Nak bisa berdik, kau berdik. Ini kudu rohila sadar ala tadi nakabirinan apa? Kudu dipasuk no nanti mati.
Nabi Muhammad gak setuju. Kok istilah beliau wasi kami baik nabi. Makanya Nabi Muhammad pas Mi'raj, kabeh Nabi Azmi ketemu kecuali Nabi. Mereka apa tidak? Istilah Nabi apa tidak? Lalu dia antara Nabi Muhammad istilah tidak. Semua Nabi tentang alam roh dipertemukan, terutama tentang lewatan Dia bantah-bantah antara Nabi itu beda konsep ini. Kadang pengiran di konsep itu dibantah Nabi Musa. Paham ya? Nah, ini tentang cerita Mi'raj, ini cerita tentang Sohel. Nabi Muhammad itu Mi'raj. Nabi Musa tenggene langit satu. Bareng Nabi Muhammad langit satu. Nabi Musa jadi biasa. Paling mentok begini. Bareng melejit ke langit papat. Nabi Musa tersinggung. Kok orang juniorku, sing tekane dari Nabi-nya tak bisa. Kok iso lanai nang telu sinten? Gak terima. Orang kok sing jabatane melejit ngangkai deh. Ini sebagai Nabi nopo teni. Sinten? Ono Nabi ana kok melejit ngangkai derajat. Iku Muhammad Nabi akhir zaman. Kelebihannya apa? Wah, kelebihan umat itu kira-kira yang Islam sing anut itu ya mesti bangun umat. Baru didono gambaran mati Nabi malah gak terima menang umat. Tak itu pengiran. Sampai apa kok nanti Gusti selama ini saya tidak pernah mengira bahwa ada orang yang dilibat ketimbang saya. Nyesal. Oh, dasar orang Israel sana ini mereng cari. Nabi Musa, Nabi ini orang apa? Nanti Israel mereka yang sana, Nabi ini mereka. Cuma gini pun, kita lutan jarang berengkel Nabi-mu. Sholat itu saya keterokan. Nabi Ibrahim yang langit sapenem. Berarti pertama Nabi Medun ketemunya Nabi Ibrahim. Mata apa? Kulo kan sholat. Pirang rokaat saya ket. Iya, dengan Nabi Ibrahim anak manusia kita. Tok Nabi Musa apa mas? Jadi telur langit. Dan sholat pirang saya ket. Aku mas. Balik yang mengerang kandani. Nak umatnya merangkak aku. Lapor, nama mereka apa? Maksud yang gue jaga aku tak ada. Lapor, dia pengiran di situ 5. Baliknya Nabi Musa. Kira di situ kami sana. Wah, tetap rakuan, jalurnya. Falam ajal uro jiubena robbi wa Musa hatta wa farodowo komsan fatil kari. Nama komsuna sholat. Misu komsina sholatan, misu adi komsina sholat. Jadi satu rakaat itu jadi 5 rakaat baru kain berengkele Nabi Allah. Mungkin berengkel itu penting. Andai kan negara itu tidak ada wartawan, tidak ada orang kritis, itu ya kan. Biar pejabat itu nanti kalau di pengiran mesti ada wartawan. Jadi kadang yang menjaga stabilitas itu orang berengkel. Orang malah orang soleh di fotone pejabat kafer, mungkin orang. Wong soleh duwe fotone pejabat napa? Afek. Sing ora mesti wartawan. Mergo wong soleh mesti wartawan satu. Paham ya? Itu termasuk neliti wartawan neliti dari duwe. Tapi baru kayak gede, akhirnya pejabat tidak seenaknya. Mergo mesti dikuntiki wartawan. Jadi orang sejarah berangkat dari baru kayak gitu, toat dari baru kayak sementing diniati kabeh itu ilallah wa minallah wa bil mumpan pengiran di sunnah ini sementing kalau Islam topik nomor sementing ilallah wa minallah wa bil lagu wa bihi kemudian aku hati lagi kalau mulai latihan santri sampai kiai dan santri maksudnya dia itu tak berlagu wa ilahi wa bihi ya pokoknya rujuk nanti awal kabeh paham. Jadi komunitas yang paling bisa kita terima adalah komunitas yang diwai ngait-ngait kehidupan ini berkehidupan apa sama. Mereka dengan demikian manusia punya kontrol. Wedi bezat yang tertinggi. Paham? Kalau terpakai ini Singapura, sausnya Nabi menang, negosiasi format-format politik, terus mempengaruhi format agama. Ya. Termasuk ketentuan ini. Pengurus tampil masjid, orang oleh kelompok muslim.
maka orang berdak kulit musyrikin aku biro musyrik apa ayakmu ento ngrameni to jadi pengurus takmir toko musyrikin mata itu wah saiki ana aturan politik wong musyrik ra oleh dadi pengurus takmir nopo masjid prodi lawan front masjid Allah wal jamilan jamak masa jika Allah ditukhuli iklan kuning masjid wal kuutilan ngurusi ing dalam masjid sayyidina alaihi sayyidi kafi ala sing ngatasi awak dhewe ne alladzina kafaru bil kufri kekelan kekafiran ulai ka temen-temen alladzina kafaru haditsat kubata ikatulat juga kalau amal biro-biro ngamal-ngamal alladzina kafaru li ada misati dan krono ora anane sarate amal wa binari lan pengidan rokok kumti alladzina kafaru khalidina lan kabeh inama yang amru anis ini berdak jadi takmir masa jika sapa manwong amanah billah wal yaumil akhir saiki ana aturan politik sing berdak jadi takmir wong sing iman billahi wal yaumil akhir wa aqama salat lan nglakoni salat wa atalan maringi sapa man zakat ing zakat aja pengurus takmir dhewe medhit ora wa atas zakat propak plok tok gelem khotbah gelem nyumbang walam wah payah walam yaksaran ora wedi sapa man ada iki syaratnya pengurus takmir apa masalah iki ora wa atas terus dia minta walam yaksa ilmu walam yang salah merawat bisa pemanah dan ilamu kecuali Allah. Fasa menawa sapa ulai kabeh wong kabeh wong sing amanah bila wale akhir wa apa salat wa zakat. Fasa ulai kabeh ya kunin tahun sapa ulai kami lan mutaki sing ngene wong sing kok kita